ever since ground zero. Oh, you've always been my hero. Sing time to time, time to time. I realize that the more I'm with you, the more I know you. Day by day, I understand that the more I know you, the more I need you. Every second of the day, every step of the way, you've been faithful, Jesus. Oh, there's nothing I can do so long that I'm with you. May forever I say, yo, oh, 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 yo, oh, 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 yo, oh, oh, yo. May forever I be yours. Can you clap your hands like this? Woo!
diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkit dan berkatakan berkat atas hidupmu, atas hidup yang diberikannya. Dengan
Yang percaya hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Saya percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan hati kita semua, hidup kita bukan hanya penuh dengan mujizat, tapi siapkan hati saudara untuk terima ledakan-ledakan kuasa Tuhan. Amin. So ini lagu terakhir. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi, dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajat untuk menjadi anak-Mu, Bapa, Kau Rajaku. Mari jemaat Tuhan nyanyikan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu,
Tanganku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di manapun tempat. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di manapun tempat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di manapun tempat. Tuhanku membimbingku di manapun tempat. Bila Tuhanku membimbingku di manapun tempat. Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sebelum memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan melakukan pengakuan iman GBI. Kita mulai 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Alkitab yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Mari sama-sama kita tundukkan kepala sebelum memulai ibadah kita minta pertolongan daripada Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang dalam kerajaan surga, kembali Tuhan setiap anakmu tunduk menghampiri hadirat-Mu, seraya mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu mendahului kehidupan kami. Nyata Tuhan, kami boleh tiba di tempat ini tanpa kekurangan sedikit apapun, semua hanya karena anugerah daripada Tuhan. Sore hari ini Tuhan Yesus, kami mau datang membawa hati kami mau datang membawa pujian penyembahan kami Tuhan, sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan. Tuhan berkati tempat ini, berkati setiap orang yang ada di dalam tempat ini Tuhan. Hadirat Tuhan nyata di tempat ini, lawatan Tuhan akan terjadi untuk setiap hati yang rindu akan kasih sayang-Mu Bapa. Ini doa kami Tuhan. Jalannya ibadah ini kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Shalom. 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 Seberapa dari kita yang bersuka cita pada sore hari ini boleh lambaikan tangan saudara? Haleluya. Mari kita sama-sama bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita tahu bahwa kita semua yang ada di tempat ini adalah umat pilihan Tuhan. Orang-orang yang dipilih. Sama-sama kita bersyukur. Dipilih
Terimalah Tuhan. Terimalah sembah kami, puja kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, puja kami. Terimalah kemuliaan Tuhan. Terimalah kemuliaan, Yes. dan hormat kami. Terimalah sembah kami, puja kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan puja dan hormat kami. Terimalah sembah kami, puja kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan puja kami. Terimalah sembah kami Tuhan. Dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Boleh lihat kanan kirinya, katakan Allah kita besar. Salam belakangnya, depannya, samping kanan kiri, katakan Allah kita besar. Kita punya Tuhan yang besar, Allah yang besar, bahkan kasihnya besar untuk kita, amin. Haleluya. Allah kita besar, dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa yang besar, jemaat Tuhan. Kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah
Mungkin jemaat Tuhan silakan duduk. Katekismus kita sepanjang minggu ini, konsep apa saja yang keliru tentang pengilhaman Alkitab. Yang pertama, pengilhaman mekanis. Pandangan ini melihat bahwa Alkitab diilhamkan secara hurufiah atau setiap kata-katanya didiktekan oleh Allah. Dan yang kedua, pengilhaman pasif atau negatif. Pandangan ini melihat bahwa penulis Alkitablah yang dijaga oleh Roh Kudus agar jangan sampai salah atau sesat. Dan yang ketiga, pengilhaman dinamis. Pandangan ini berpendapat bahwa makin dekat hubungan penulis dengan Kristus, makin dapat dipercaya tulisannya. Dan yang keempat, pengilhaman alamiah atau natural. Pandangan ini berpendapat bahwa penulis Alkitab adalah para jenius yang tidak memerlukan hal supernatural atau pengilhaman ilahi. Dan yang kelima, pengilhaman konsep. Pandangan ini berpendapat bahwa Allah hanya mengilhamkan konsep di Alkitab secara global, sehingga konsep kebenaran dalam Alkitab pasti benar, namun kata-katanya bisa salah karena ditulis oleh manusia yang terbatas. Bagaimana pandangan yang benar tentang pengilhaman? Pengilhaman secara organis. Pandangan ini melihat bahwa Tuhan memakai manusia sebagai alat pilihannya. Dalam hal ini manusialah yang bekerja untuk memilih kata-kata dan cara menguraikannya sendiri-sendiri. Tapi pada akhirnya semua yang ditulisnya itu sesuai dengan kehendak atau maksud yang ingin disampaikan Allah. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita akan memasuki dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Dia pada sore hari ini. Sebab kami tahu Tuhan, Kau pengorbananmu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang begitu membebaskan kami Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu. Bapa, Kau Rajaku. Boleh kasih tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita pada sore hari. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita naikkan pujian ini. Bukan karena perbuatanku atau juga kehebatan, sebab karena salib-Mu Tuhan, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku
Rajaku, oh Rajaku, menebusku. Thank you Lord, dengan harga tertinggi dan kau. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, katakan segala kau mengangkat, kau mengangkat derajatmu untuk menjadi katakan oh Rajaku, oh Raja menebusku. Terima kasih Tuhan, gak tertinggi. Mari angkat suaramu, katakan segala kau mengangkat. Terima kasih Tuhan, derajatku untuk menjadi anakmu. Bapa kau Rajaku. Terima kasih Tuhan, kau Tuhan yang baik bagi hidup kami. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, katakan segala yang baik ada karenamu. Mata kami hanya tertuju padamu Tuhan. Mataku tertuju hanya padamu. Oh, segala yang baik, katakan segala yang baik ada karenamu. Oh thank you Lord, thank you Lord. Mataku tertuju hanya padamu. Mari jemaat Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, katakan segala yang baik. Thank you Jesus. Segala yang baik ada karenamu. Oh mata kami tertuju Tuhan, mataku tertuju oh hanya padamu Tuhan. Kami kagum tetap padamu, oh Raja. Sambil angkat tanganmu, katakan terima kasih Tuhan, dengan harga tertinggi dan tak segalanya. Kau mengangkat kami Tuhan. Thank you Jesus. Oh, derajatku untuk menjadi. Mengangkat suaramu, katakan oh Rajaku, oh Raja menebusku. We praise you God, dengan harga tertinggi dan tak segalanya. Segala kau mengangkat. Lebih lagi katakan oh Rajaku, oh Raja menebusku, menebusku. Dengan harga tertinggi yang kau beri, segalanya kau mengangkat. Derajatku untuk menjadi anakmu. Bapa kau Rajaku. Kasih tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, kita akan sembah Dia pada sore hari. Kau Rajaku Tuhan, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, kami terkagum padamu Tuhan. Oh Yesus, Kau keselamatan kami Tuhan, Kau pengorbanan bagi hidup kami, Kau menebus kami Tuhan. Haleluya. Oh, mari angkat suaramu, mari serukan sembahmu kepada Tuhan. Oh haleluya. Ya Rabbal Alamin,
pujian syukur-Mu. Oh haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, sebab karena kuasa salib-Mu Tuhan. Oh, mari rasakan hadirat Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Kau baik bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, pokoknya seperti Kau Tuhan. Yesus Tuhan. Kami terkagum padamu Tuhan, Kau menyelamatkan hidup kami Tuhan. Yesus, oh terima kasih Tuhan. Mari serukan, angkat suaramu penyembahan kepada Tuhan pada sore hari ini. Ya Allah, musik ya Allah, Masya Allah. Oh haleluya. Yesus, oh ini sembah kami Tuhan. Haleluya. Buat penerbangan yang sempurna di kehidupan kami Tuhan. Karena kasih-Mu yang membebaskan kami, karena kuasa-Mu Tuhan yang selalu memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Mari kita serukan. Ya Allah, musik ya Allah, musik ya Allah. Ya Allah, musik ya Allah. Yes, ya Allah. Haleluya. Yesus Tuhan, we bless you God, we glorify you. You are my Jesus. Ini sembah kami Tuhan, ini pujian kami. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan. Yesus haleluya. Mari nyatakan pujian-Mu. Kita bersyukur mempunyai Tuhan Allah menebus setiap dosa kita, Dia menyucikan diri kita. Ya Allah, bersyukur Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kami sembah Kau Tuhan, yang kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, tetapi dalam hadirat Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab kasih-Mu Tuhan yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Sebab darah-Mu yang mencurahkan, menebus setiap kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Kami tidak dapat membalasnya Tuhan Yesus. Selain ini sembah kami, ucapan syukur yang kami menaikkan kepadamu Tuhan. Thank you Jesus. Mari jemaat Tuhan, saya minta semuanya untuk angkat kedua tanganmu. Nyatakan pujian ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidup. Sekali lagi angkat pujian ini biar jemaat Tuhan saja yang katakan. Engkau ku sembah, Kau ku sembah. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidup.
Mari jemaat Tuhan, saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita lebih lagi nyatakan pujian ini kepada Tuhan. Sambil tepuk tangan lu serukan haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan ya. Seumur hidup kami menyembah Engkau Tuhan. Karena siapa yang kami sembah semakin akan menjadi serupa dengan itu. Kami mau menyembah Tuhan, Yesus Raja di atas segala raja. Sehingga kehidupan kami bertumbuh ke arah Kristus. Kami mengenal Kristus, kami mengenal kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami, telinga kami, pendengaran kami. Kami mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Pakai mulut indah hamba-Mu memberitakan kebenaran. Sehingga jemaat-Mu yang datang disegarkan. Mereka yang pulang, yang datang pulang dengan sukacita yang baru. Dengan pemahaman yang baru akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Ya, baik. Puji Tuhan, kita memasuki bulan Maret ya. Di tanggal ini, di tahun 2025, saudara-saudara kita yang beragama muslim melaksanakan ibadah puasa. Ya, saya yakin kita juga bisa kok melaksanakan ibadah puasa. Yang mau katakan amin. Oh, nggak ada yang mau puasa juga. Ya, baik. Bulan ini kalau kita melihat judul yang di khotbah yang diberikan oleh Badan Pengurus Pusat GBI, maka kita akan melihat banyak sekali judul yang merupakan doktrin. Sama-sama katakan doktrin. Ya, jadi sepanjang bulan ini kita akan juga belajar tentang doktrin-doktrin utama kita, doktrin utama dari iman Kristen. Nah, saya harap semua siap belajar. Yang siap belajar sama-sama katakan amin. Siap juga untuk pusing, karena kita akan ketemu dengan istilah-istilah yang mungkin baru kita dengar sore hari ini. Ya. Saya juga berdoa supaya apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan sederhana, gitu ya, supaya bahasanya tetap membumi. Saya juga berdoa kita semua di tempat ini minta Roh Kudus supaya memberikan pengertian yang kepada kita, pengertian yang benar. Yang mari katakan amin. Ya, ingat visi misi kita di gereja kita di tempat ini adalah kita melihat gereja yang terus mempersiapkan generasi terang. Artinya kita fokus kepada manusianya. Salah satu misi kita adalah menjadi gereja yang kuat dalam doktrin, ortopati, dan ortopraksi. Ortodoksi adalah doktrin. Oleh karena itu kita akan belajar banyak tentang doktrin sore hari ini. Salah satunya adalah tentang apa itu firman Allah. Alkitab adalah firman Allah tanpa salah. Kita ulangi sama-sama. 3, 2, 1. Alkitab adalah firman Allah tanpa salah. Nah, kalau pagi tadi kita sudah berbicara tentang firman
Allah tanpa salah, tapi pendekatan kita, jadi nanti ada 4 sifat dari Alkitab. Nah, kita sudah berbicara tadi pagi mengenai sifat Alkitab yang pertama, yaitu authority atau punya otoritas. Sore hari ini kita akan berbicara tentang 2 sifat dari Alkitab. Ya, yang siap katakan amin. Nanti ibadah raya yang ketiga kita akan berbicara tentang 1 sifat yang lain dari Alkitab kita. Nah, tetapi sebelum kita melangkah di sana, saya ingin memberitahu beberapa fakta tentang Alkitab. Tahukah engkau bahwa Alkitab adalah buku yang paling banyak terjual sampai detik ini? Ya, kurang lebih setiap 50 detik, setiap menitnya ada 50 buku yang terjual. Belum termasuk dihitung dengan yang didownload secara elektronik. Saya menggunakan Alkitab elektronik di sini. Ya, lalu kemudian Alkitab juga adalah buku yang paling banyak dicari. Ya, Alkitab juga buku yang paling banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa, bahkan suku-suku, bahasa suku ya. Nanti cari Alkitab bahasa Makassar sama bahasa Bugis ya. Lalu kemudian Alkitab juga adalah buku yang kontroversial. Kenapa? Karena dia bisa mengubah orang dari dalam keluar dan menarik orang untuk percaya kepada Yesus. Buku ini juga yang banyak dilawan dan coba dihancurkan oleh banyak orang. Tetapi selama 2000 tahun sejak kemunculannya tidak pernah ada yang berhasil menggoyahkan kebenaran Alkitab. Yang mengerti katakan amin. Ya, fakta Alkitab yang lain. Apakah kita tahu semua bahwa fokus utama dari Alkitab adalah tokoh yang namanya Yesus Kristus. Nah, kalau kita berbaca nanti Perjanjian Lama adalah perjanjian baru yang belum disingkapkan. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang sudah disingkapkan. Dan semuanya berfokus pada satu pribadi, siapa namanya? Yesus Kristus. Alkitab terdiri dari 66 kitab, 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Ditulis oleh 40 orang yang berbeda. Bukan berbeda cuma sekedar berbeda pemikiran, tetapi latar belakang yang tentunya mempengaruhi pemikiran mereka. Ada jenderal, ada politisi, ada nelayan, ada kaum cendekiawan, ada hakim, ada dokter, ada tukang pajak seperti Matius. Lalu ada orang kaya dan orang miskin. Semuanya dipakai Tuhan dengan pengilhaman untuk menulis Alkitab. Dan tahukah kita bahwa Alkitab ditulis di 13 negara, di 3 benua. Benua Asia yaitu di Israel, Eropa, Yunani dan Roma. Lalu kemudian di Mesir, benua Afrika. Keragaman ini membuat Alkitab kita betul-betul sesuatu yang kaya. Ya, dan Alkitab ditulis sepanjang 1500 tahun oleh penulis yang berbeda. Dan sepanjang itu dia cuma mewartakan satu nama. Siapa namanya? Yesus Kristus. Ya, mereka nggak pernah janjian. Tapi mereka menemukan bahwa tema utama mereka adalah Yesus Kristus. Nah, saya mau kasih tahu malam hari ini. Alkitab itu bukan hanya buku yang berkaitan dengan moral dan kerohanian. Karena nanti kalau kita belajar, meskipun Alkitab itu bukan buku sains, tapi keterangannya tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Nah, saya kasih contoh. Tahukah engkau bahwa zaman dahulu orang Cina daratan ya memberi nama tempatnya adalah Cungko. Arti kata Cungko adalah tengah. Jadi kata Cungko itu orang Cina itu mengatakan bahwa dia adalah negara tengah. Karena waktu itu dia punya pemahaman bahwa bumi ini datar. Jadi kaum bumi datar bukan hanya ada sekarang. Dari zaman dulu juga sudah ada. Dan bayangkan negara sebesar Cina dia mengira bahwa bumi ini datar. Makanya dikasih nama negaranya adalah Cungko. Orang Inggris juga pernah berpendapat bahwa bumi itu datar. Ya, makanya mereka berpendapat bahwa bumi itu pusat tata surya dan matahari yang muncul tenggelam. Makanya kita dengar dengan istilah sunrise dan sunset. Oh jangan salah, bahkan mohon maaf, teman-teman dulu, Katolik Roma tempo dulu juga itu menganggap bahwa bumi itu datar. Karena waktu itu ada kata-kata di Alkitab, sampai ke ujung bumi. Kalau kata ujung berarti ada ujungnya. Dia tidak tahu bahwa ujung bumi itu bermakna alegoris. Ya. Mereka tidak mengerti itu. Nanti ketemu sama ilmuwan yang namanya Nikolaus Kopernikus dan Christopher Columbus, baru mereka mengerti bahwa bumi itu bulat. Tapi saya mau kasih tahu, Alkitab sudah mengatakan dari 2000 tahun yang lalu. Yesaya 40 ayat 22 dikatakan apa? Dia yang bertahta di atas apa? Bulatan bumi. Bumi berbentuk bulat. Alkitab sudah ngomong dari zaman dulu. Berikutnya lagi, kita pernah dengar waktu kita pandemi,
Tahukah kita bahwa kata karantina itu baru ditemukan di abad ke-14 dan baru di sana dilakukan. Saya mau kasih tahu, Alkitab sudah melakukan duluan. Dalam Imamat 13 ayat 4. Kalau orang kena panu supaya tidak nular, dia diapain? Dikarantina. Alkitab memang bukan buku ilmu pengetahuan, tetapi isinya tidak pernah berlawanan dengan ilmu pengetahuan. Yang mengerti katakan amin. Nah, multimedia tolong siapkan videonya. Ya. Nah mungkin kita bingung sore hari ini. Kita bingung kenapa ditulis oleh penulis yang berbeda. Dengan background yang berbeda. Nah saya ada sebuah video 3 menit. Mari kita lihat sama-sama mengapa Alkitab ditulis oleh penulis yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda-beda. Silakan, multimedia. Timernya diberhentikan. Dahulu waktu kita ingin melihat gambar 3 dimensi, kita menggunakan stereoskop. Stereoskop yang saya maksud adalah stereoskop yang ditemukan pada abad ke-19 semacam versi TV 3D. Stereoskop ini dilengkapi dengan beberapa koleksi foto hitam putih yang akan terlihat 3 dimensi jika dilihat dari lensa mata. Setiap foto terdapat 2 gambar identik yang dicetak dan stereoskop tersebut sedang bermain dengan persepsi kedalaman mata Anda, yang membuat 2 gambar tersebut tergabung menjadi satu skenario 3 dimensi. Jika Anda hanya melihat melalui satu lensa saja, gambarnya datar dan hanya 2 dimensi. Tetapi jika kita melihatnya melalui 2 lensa bersamaan, gambar tersebut mengambil bentuk kedalaman 3 dimensi. Alkitab itu seperti stereoskop dalam beberapa hal. Ada beberapa bagian di dalam Perjanjian Baru di mana dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah nafas Tuhan dan diucapkan oleh Tuhan sendiri. Banyak ahli teolog terkadang menggunakan terminologi inspirasi untuk menjelaskan ini. Pemikiran di mana Tuhan sendiri yang menghembuskan setiap perkataan di dalam Alkitab. Tapi bagaimana cara kita memahaminya? Beberapa orang memahami Alkitab sebagai dikte dari Tuhan sendiri secara harfiah dan sang manusia yang menulisnya hanya mencatatnya kata demi kata. Mereka mendengarkan Tuhan seolah-olah mereka mendengarkannya langsung seperti di telepon. Dan juga ada kalangan yang menolak bahwa Alkitab adalah inspirasi ilahi secara keseluruhan. Dan Alkitab hanyalah ide manusia tentang siapakah Tuhan. Suatu buku yang menarik tapi tidak ada hubungannya dengan tulisan Tuhan. Kedua pandangan Alkitab yaitu hanya sekedar tulisan manusia dan pendiktean Tuhan secara langsung, kata demi kata itu seperti menggunakan stereoskop dengan menggunakan satu lensa. Gambarnya terlihat datar. Jika kita ingin Alkitab menjadi hidup, kita perlu melihatnya melalui kedua lensa tersebut. Dalam satu sisi, Alkitab adalah buku ilahi yang mengandung perkataan, bentuk, dan ilham dari Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, Alkitab adalah buku yang penulisannya dilakukan oleh manusia. Mungkin analogi musik ini akan membantu. Setiap alat musik memiliki kualitas tonal yang berbeda, tergantung dari materi alat musik tersebut dan bagaimana nada musik itu dibunyikan. Di dalam konteks suara, sebuah trompet itu cerah dan eksplosif. Sebuah klarinet itu seperti suara nafas dan bernuansa alam. Sebuah kazoo mempunyai bunyi yang ceria dan sengau. Seorang pemusik dapat menghembuskan nafas yang sama kepada 3 alat musik ini dan menghasilkan 3 bunyi yang berbeda. Musisi tersebut dapat memainkan 3 instrumen dengan sebaik mungkin dalam nada yang sama, namun sebuah klarinet tidak akan menghasilkan bunyi yang sama dengan trompet dan sebuah kazoo tidak akan memiliki bunyi yang sama dengan sebuah klarinet. Jika pemusik itu adalah Tuhan dan nafasnya adalah roh Tuhan, dan instrumen-instrumen yang berbeda adalah penulis-penulis Alkitab, hal ini adalah cara yang berguna untuk memahami apa itu inspirasi. Karena penulis-penulis yang menulis berbagai kitab-kitab di dalam Alkitab, masing-masing telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui cara yang unik dan tidak dapat diulang. Lalu waktu roh Tuhan sedang bekerja di dalam hati mereka mencatat apapun yang Tuhan sedang ucapkan melalui perjumpaan itu. Seperti pemusik memainkan sebuah instrumen dan Roh Kudus bernafas melalui mereka. Roh Kudus yang menentukan lagunya. Dengan waktu yang sama, mereka menulis sebagai manusia yang memiliki kepribadian, perspektif, dan pengalaman yang berbeda, yang juga menentukan gaya tulisannya. Sama seperti klarinet yang tidak akan berhenti menghasilkan bunyi sebuah klarinet, atau trompet yang menghasilkan bunyi sebuah trompet, hanya karena pemusik yang sama yang memainkannya. Alkitab adalah firman Allah meskipun Tuhan berbicara melalui manusia dan juga bukan berarti bukan mereka yang berbicara. Artinya, meskipun itu adalah kata-kata penulis, suara Tuhanlah yang kita dengar waktu kita membacanya. Seperti dikatakan bahwa ayat-ayat suci Alkitab itu bukan berasal dari manusia, tetapi dari Tuhan berbicara dan mengilhami manusia untuk menuliskannya oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Amen. Saudara mengerti ya apa yang disampaikan? Bagaimana, kenapa Tuhan kemudian mengilhamkan. Kita senang sekali pakai kata mengilhamkan. Makanya 2 Timotius 3 ayat 16 berkata apa? Segala tulisan yang diilhamkan.
Karena memang diilhamkan. Apa artinya diilhamkan? Diilhamkan artinya bahwa yang berkata menulis Alkitab itu digerakkan. Sama-sama katakan digerakkan. Dipimpin. Sama-sama katakan dipimpin. Oleh Allah sehingga ia dapat menyatakan kebenaran, tidak salah, dapat dipercaya dan kita harus tunduk kepada Alkitab. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah karena Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Maka dalam pengajaran kita, dalam doktrin utama orang Kristen, dalam doktrin utama iman kita, kita mengenal yang namanya sifat dari Alkitab yang memiliki sufficiency, sama-sama katakan sufficiency, dan necessity. Apa itu sufficiency? Itu adalah doktrin kecukupan. Dan necessity itu doktrin kebutuhan. Apa maksudnya cukup? Alkitab kita itu cukup untuk kita mengenal siapa Tuhan. Dan Alkitab kita cukup untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Terutama kebutuhan kita akan mengenal siapa juru selamat kita. Yang mengerti katakan amin. Makanya saya katakan keberadaan Alkitab cukup membuat kita mengerti kebutuhan kita yang mendasar. Yaitu keselamatan yang dinyatakan lewat Yesus Kristus. Dan selanjutnya kita hidup dalam pengenalan kepada Yesus Kristus secara mendalam. Dalam tujuan akhir kita bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu yang dimaksud. Nah tadi pagi kita belajar bagaimana otoritas memiliki sifat otoritas. Sore ini kita belajar bagaimana Alkitab itu memiliki sifat yang cukup untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Ya. John Calvin mengatakan begini, Alkitab itu harus dibaca dengan tujuan menemukan Yesus di dalamnya. Kalau kita membaca Alkitab tetapi kita mencari kesalahannya, maka engkau tidak akan menemukan Yesus. Tetapi Alkitab saat engkau membuka hati membacanya, yang kau temukan adalah pribadi Yesus di dalamnya. Siapapun dalam segala aspek kehidupannya belajar tanpa menemukan Yesus di dalamnya, maka akan sia-sia. Sebab Alkitab sudah cukup. Tidak ada sumber lain yang dapat menjelaskan tentang Yesus secara jelas kecuali Alkitab itu sendiri. Nah kalau kita mengerti bahwa Alkitab itu adalah pekerjaan yang mulia dari pribadi Tritunggal karena Roh Kudus yang mengilhamkan, maka kita percaya Alkitab kita, kitab suci kita cukup untuk membawa kita akan pengenalan kepada Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Nah coba perhatikan. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Saya sedikit cerita. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Lukas 24 itu berbicara tentang ada dua orang yang pergi ke Emmaus. Waktu mereka pergi ke Emmaus, di tengah jalan ketemu sama Yesus, ya bukan Petrus. Ya ketemu sama tapi mereka tidak mengerti siapa ini Yesus. Pada saat mereka berjalan ke Emmaus, ada seseorang menghampiri mereka dan berkata, apa yang terjadi? Lalu kemudian, kamu orang baru kah? Ya seperti ada seseorang yang tidak pulang-pulang dan baru muncul. Gitu ya. Kamu orang baru kah? Dikatakan begitu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang bernama Yesus disalibkan dan bla 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 bla. Mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Perhatikan. Apa yang Yesus lakukan? Di ayat 27 dia ngomong begini, Yesus menjelaskan. Lalu siapa itu ia? Ia itu Yesus. Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Yesus. Siapa itu dia? Yesus juga. Dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa sampai segala kitab Nabi-Nabi. Coba sekarang pikir baik-baik. Yesus kurang kerjaan apa? Kan tinggal dia bilang, itu saya bro. Tapi tidak. Yesus mengarahkan kedua murid ini untuk ngapain? Membaca Alkitab. Halo? Ngerti maksud saya? Yesus, kalau seandainya Yesus dia tidak mau supaya kita membaca Alkitab, maka dia akan ngomong gini. Siapa yang kamu bicarakan? Oh kamu gak tahu ya Yesus begini. Oh kamu gak lihat saya? Dia cukup seperti itu. Bahkan orang akan kaget. Wow engkau Yesus. Selesai masalah. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia ceritakan dirinya dari Alkitab. Makanya kita punya doktrin mengenai kecukupan Alkitab. Mengenalkan Alkitab kepada pribadi Yesus. Ya. Tuhan Yesus sendiri yang sudah datang berbicara. Tapi dia memperkenalkan dirinya melalui kitab suci. Makanya dengar baik-baik. Pengenalan utama akan Yesus Kristus harus
wajib bermula dan berawal dari Alkitab. Yang mengerti katakan amin. Ya, makanya mohon maaf. Apabila ada yang ngaku-ngaku didatangin oleh Yesus. Saya tadi malam didatangi oleh Tuhan Yesus. Dan dia bersabda, nanti dia akan datang nanti. Hari Kamis, tanggal sekian. Saya bilang kasih tahu, jangan sampai dia didatangi sama Mas Gondrong penjual bakso. Bukan sama Tuhan Yesus. Nanti hari Kamis datang, tuk. Saya mau kasih tahu bahwa pengenalan kita akan Yesus harus berawal dan bermula dari Alkitab. Titik, itu saja. Martin Luther pernah berkata begini, dari awal permulaan reformasi yang saya alami, maka saya minta kepada Tuhan untuk memberikan kepada saya bukan mimpi, bukan penglihatan, bukan penampakan malaikat, tetapi memberikan saya pengertian yang benar mengenai firman-Nya. Apa itu? Ayat suci Alkitab. Dan selama saya memiliki firman Tuhan, maka saya tahu saya berjalan di dalam jalan-jalannya, serta tidak akan jatuh dalam kesesatan dan kebohongan. Tahu artinya begini? Kita harus hati-hati. Ada banyak orang yang belakangan ini, akhir-akhir zaman, ya dia akan ngomong, saya didatangin Tuhan, saya mendapatkan penglihatan, saya dan lain-lain. Tapi saya mau kasih sore hari ini, pengenalan kita akan Yesus harus bersumber utama dari Alkitab yang kau pegang. Baik itu di download ataupun kau memegang secara fisik. Yang mengerti katakan amin. Bukan lewat mimpi. Apalagi Paulus pernah ngomong, kalau ada seseorang yang lain memberitakan Injil yang lain daripada yang kuberitakan, terkutuklah dia. Makanya mohon maaf. Ya. Mohon maaf. Biasanya yang sekarang lagi sering ada nama nabi-nabinya di depannya itu pendeta-pendeta dari mana? India dan Afrika. Kalau buat saya itu suara red flag. Suatu kali ada teman hamba Tuhan menawarkan. Saya langsung bilang, no. Untuk yang dari sana. Atau minimal setidaknya, saya minta dong rekaman khotbahnya. Halo? Karena kita harus mengerti bahwa sumber kebenaran utama kita, sumbernya hanya dari Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab lebih tinggi otoritasnya. Cukup untuk kita bisa mengenal Tuhan. Dan kita cukup untuk bisa tahu betapa cintanya Tuhan pada kita. Coba perhatikan lagi. Hal yang sama terjadi dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 itu berbicara begini. Ada seseorang yang namanya Lazarus dan seorang yang kaya. Nah, Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham waktu dia meninggal. Orang kaya ini dibawa ke neraka. Waktu dia melihat Lazarus, dia minta, Lazarus tolong dong kasih saya setetes air. Lazarus bilang, enggak bisa, ada jurang. Terus si orang kaya bilang gini, tolong Lazarus boleh enggak? Supaya saudara-saudaraku selamat, tolong dong. Kasih tahu mereka. Tahu Yesus jawab apa? Dia bilang apa? Dalam Lukas 16 ayat 29 dikatakan begini. Tetapi Abraham berkata begini. Bagi mereka sudah ada apa? Kitab-kitab Taurat dan para nabi. Biarlah mereka mentaati, bahasa lainnya, biarlah mereka membaca itu dan melakukan itu. Kembali lagi apa? Diarahkan kepada kitab suci. Saya aneh ya, akhir-akhir ini orang Kristen lebih suka penglihatan. Saya mau kasih tahu, memang kita gereja karismatik di tempat ini. Tetapi jangan sampai pengalaman rohani di atas daripada kebenaran rohani. Yang mengerti katakan amin. Kita harus mengerti bahwa kebenaran rohani kita yang bersumber dari Alkitab di atas segala pengalaman rohani kita. Jangan sampai pengalaman rohani kita jadikan doktrin. Lalu kita lupa akan kebenaran rohani. Nah, saya mau peringatkan kepada kita sore hari ini. Ayo, mulai punya hasrat untuk selalu membaca Alkitab. Ya. Pengenalan Tuhan Yesus. Tadi kan saya sudah kasih contoh 2 ayat. Ada orang yang berjalan ke Emmaus. Ada Abraham yang mengarahkan. Kalau kamu mau kenal Yesus, baca Alkitab. Pengenalan dimulai dari membaca Alkitab. Tahu kenapa Tuhan rindu kita mengenal Dia? Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa. Tuhan tidak ingin kita binasa. Yang mengerti katakan amin. Tuhan rindu kita hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Dan tidak hanya sampai Tuhan rindu supaya kita tidak binasa. Tetapi Tuhan Yesus juga ingin kita semakin serupa dengan Dia. Yang mengerti katakan amin. Pengenalan kita akan Dia akan membuat kita sadar bahwa keberadaan kita itu orang berdosa. Keberadaan kita tidak layak untuk diselamatkan. Tetapi karena kasih-Nya yang besar, karena cintanya yang besar kepada kita, maka kita diselamatkan.
semakin engkau kenal Tuhan Yesus, semakin engkau baca firman Tuhan, semakin engkau akan dibawa dari pertobatan hari demi hari. Bertobat itu hari demi hari Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hari ini bertobat besok umat lagi, enggak. Kenapa saya katakan bertobat itu hari demi hari? Karena cobaan, godaan itu juga datang tiap hari. Yang mengerti katakan amin. Jangan kau ngatakan, oh saya kuat hari ini, besok kau bisa lemah. Halo? Kau bisa berkata hari ini, wah saya tadi ditawarin begini, saya tolak. Besok tawaran itu akan datang lagi. Makanya kita perlu bertobat dan sadar diri setiap hari. Makanya tuntutan kita untuk mengenal Tuhan, untuk membaca Alkitab juga setiap hari. Halo? Ada satu hal yang menarik. Tadi pagi juga saya ceritakan. Siapa yang di sini pernah lihat FYP bahwa Tuhan ada di dalam Alkitab, ada kata jangan takut 365 kali. Betul ya, sering lihat ya. Apalagi Alkitab, pendeta-pendeta, coba sekarang buka Alkitab kita yang elektronik, buka, jangan khawatir. Ada berapa di dalam? Halo? Nyampe 200 saja enggak. Itu cuma 124. Halo? Berarti dibohongin dong Kak? Oh sabar. Karena hal ini pernah ditanyakan sama seseorang. Dia nanya di blognya Burita Wahyu, dan Burita Wahyu ngomong gini. Mungkin tidak secara harufiah ngomong jangan khawatir. Bisa saja jangan cemas, jangan berkecil hati. Dan jumlahnya 365. Tapi dengar baik-baik. Buat saya cukup menemukan satu kata di Alkitab, jangan khawatir. Maka sepanjang hidup saya kita gak perlu khawatir. Yang mengerti katakan amin. Kita gak perlu ketemu sampai 365. Karena firman Tuhan janjinya ya dan amin. Pengenalan kita akan Tuhan di Alkitab juga cukup untuk kita mengerti bahwa kita mengenal Tuhan. Amin. Gak perlu sampai 365, cukup satu kali saja dia ngomong jangan khawatir. Maka itu sudah cukup buat kita menjalani hari-hari kita semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Yang terakhir. Dalam pengenalan kita akan Tuhan, kita membutuhkan komunitas. Ini bukan promo gereja, tapi ini betul-betul. Dengar baik-baik. Ya. Bukan hanya karena panggilan orang Kristen untuk bersekutu, bukan. Saya kasih ilustrasi. Ya. Kalau di dalam sebuah komunitas, kita kenal sama seseorang nih, gitu ya. Lalu setelah kita kenal sama seseorang, kita naksir sama dia. Alias pengen PDKT, gitu ya. Pada saat kita pengen PDKT, coba perhatikan apa yang biasanya kita lakukan. Kalau kita mau kenal dia lebih dalam. Selain kita kenalan, pasti kita tanya sama teman sekelilingnya, betul gak? Orangnya bagaimana? Terus temannya bilang, Jangko itu pelit. Bagaimana temannya? Jangko jorok, suka ngupil. Kita tidak mungkin tanya sama orangnya, betul apa betul? Kita tanya sama orang sekelilingnya. Saya mau kasih tahu, pengenalan akan Tuhan. Kalau engkau dapat orang yang pergi ke gunung terus baca Alkitab sendirian, saya mau kasih tahu, engkau harus kibarkan red flag ke dia. Kenapa? Kalau kita mau memperkaya pengenalan kita akan Tuhan, engkau harus masuk komunitas. Karena begitu engkau tanya sama temanmu, tadi kamu baca perikop ini, apa yang kamu dapatkan tentang Yesus? Kamu baca perikop ini, apa yang kamu dapat tentang Yesus? Itu akan mempercaya kita dengan cara pandang setiap orang. Halo? Sehingga kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Nah kalau kita tidak pernah berkomunitas, saya mau kasih tahu pertumbuhanmu gak sehat. Yang mana katakan amin. Pemahamanmu, pengenalanmu akan Tuhan tidak sehat. Saya bukan cuma sekedar ngomong, ayo berkomunitas lalu groundnya penuh, enggak. Tapi saya rindu kita semua mengalami pertumbuhan yang sehat, bertumbuh bersama ke arah Kristus. Yang mengerti katakan amin. Ya. Kita membutuhkan komunitas agar kekayaan pengenalan akan Tuhan bisa membuat kita bertumbuh secara sehat. Supaya kita mengerti, ternyata ada orang yang berinteraksi dengan Tuhan itu dengan cara mujizat. Ada orang yang berinteraksi dengan Tuhan dengan cara yang natural. Ada orang yang berinteraksi dengan Tuhan dengan cara interaksi atau di dalam hatinya. Itu hanya bisa kita ketemukan kalau kita hidup dalam komunitas. Halo, mengerti maksud saya? Makanya engkau yang belum masuk komunitas terus sok-sok mengenal Tuhan, bertobat. Mungkin bukan Tuhan yang sama yang kita sembah dalam berkomunitas. Siapa tuh salah? Karena engkau hanya mengenal satu sisi. Makanya tadi dia gambarkan dengan stereoform. Semakin kita berkomunitas, kita bisa lihat gambaran Tuhan. Dan kita bisa mengenal kekayaan akan pribadinya. Yang mengerti katakan amin. Itu
begitu pentingnya kita berkomunitas. Contoh, saya itu sering kali kan kita punya saraba ya, sarapan pagi bersama setiap hari Sabtu. Saya cuma kasih mereka satu ayat, satu perikop. Ini satu perikop, nanti kita akan berdiskusi sama-sama. Satu-satu ngomong, gak ada yang sama pembahasannya. Tapi mereka satu-satu ngomong tentang bagaimana Yesus itu. Tapi mereka melihat dengan cara pandang yang berbeda-beda. Makanya disaksikan itu saraba kalau setiap Sabtu pagi. Halo? Nah ini kalau ini promosi. Ya, disaksikan. Lihat nanti bagaimana cara pandang teman-teman kita tentang Tuhan itu berbeda-beda. Dan itu bisa memperkaya kita di dalam komunitas, pertumbuhan yang benar. Berlaku juga untuk pacaran. Kalau kau masuk pacaran, masuk dalam sebuah komunitas, PDKT, ya, ada namanya pengakuan PDKT kepada pendeta. Jadi biar ditahu, Pak Pendeta, Kak, kalau dia orangnya bagaimana? Biasanya pendeta bisa melihat dengan point of view yang lebih luas. Halo? Ya, daripada tembok yang berbicara, mending kau yang berbicara. Kak, bagaimana orangnya ini, bagaimana orang supaya kita bisa makasih tahu. Oh, tidak menjelek-jelekan. Itu ya, paling saya cuma ngomong gak cocok. Ya habis ini silakan saya tunggu ya yang mau pengakuan. Banyak orang yang gak bisa mengenal Kristus bukan karena Roh Kudus gak ada dalam hatinya, bukan juga karena fasilitas yang tidak ada, bukan juga karena tidak tersedia, tetapi karena orang itu tidak menganggap penting pengenalan akan Tuhan. Halo? Banyak orang yang menganggap penting Alkitab itu. Padahal itu adalah satu-satunya buku yang cukup buat kita untuk mengerti bagaimana pribadi Tuhan. Karena mereka melihat Alkitab tidak penting, makanya mereka menjadi malas. Nah, mungkin waktu kita membaca Alkitab, dengar baik. Mungkin waktu kita membaca Alkitab, kita menemukan kata-kata yang membuat kita ragu. Betul apa betul sih yang baca Alkitab? Seringkali kita menemukan apa yang kita tidak mengerti. Dan kemudian membuat kita menjadi ragu. Betulkah ini? Kenapa Alkitab berbicara seperti ini? Kenapa Alkitab berbicara tentang hal yang jorok? Kenapa Alkitab berbicara tentang hal yang vulgar? Kenapa Alkitab berbicara tentang pembunuhan dan lain sebagainya? Lalu timbul keraguan. Saya mau kasih tahu, keraguan itu pertumbuhan, itu bagian dari pertumbuhan iman. Yang mengerti katakan amin. Keraguan itu bagian dari iman. Tetapi perhatikan, keraguan iman yang engkau kelola dengan baik akan memastikan iman kita bertumbuh dengan sehat. Yang setuju katakan amin. Tidak masalah engkau ragu. Bagaimana cara mengelola iman yang bertumbuh itu? Ya. Bagaimana cara mengelola? Kadang kita ketemu dengan keraguan. Kak, saya menemukan video toh. Dia bilang itu ayat begini, pengertiannya itu begini, seperti ini, seperti ini. Timbul keraguan, kita lihat. Ya, kok begitu ya Alkitab ya? Oh, ternyata Alkitab begini-begini. Timbul keraguan. Saya mau kasih tahu itu bagian dari iman. Nah, keraguan itu jangan dibiarkan. Tetapi harus dikelola, sama-sama katakan dikelola. Harus dikelola dengan baik. Sehingga nanti menghasilkan pertumbuhan yang sehat. Kalau tidak dikelola dengan baik, dia akan meledak. Dan kemudian membuat kita jauh dari iman kita. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengelola keraguan tersebut? Yang pertama, cara mengelola keraguan adalah jujur. Sama-sama katakan jujur. Jujur terhadap keraguan kita. Serta mau terbuka mengungkapkannya. Yang kedua, kita perlu belajar dengan orang dan sumber yang tepat, yaitu Alkitab. Kalau engkau datang kepada, saya sudah pernah edarkan di tempat ini, pertanyaan-pertanyaan yang kalian mungkin tidak mengerti, kita tidak mengerti. Kita temukan Alkitab, kita tidak mengerti apa itu. Saya pernah edarkan, bagi yang ingin bertanya silakan. Atau bertanya langsung silakan. Engkau harus berani bertanya, jangan gak bertanya. Nanti dipendam, tiba-tiba lock out. Begitu nanti lockout, tampil lagi di YouTube sebelah. Menghina-menghina lagi. Padahal gak pernah bertanya, gak pernah dikelola dengan baik. Padahal iman, keraguan yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pertumbuhan iman. Yang setuju katakan amin. Ya. Belajar pada orang yang tepat. Orang yang tepat maksudnya gini, pegangannya itu firman Tuhan. Bukan pegangannya itu buku-buku yang lain. Itu maksudnya. Itu ya. Memang kalau kita membaca Alkitab nanti akan timbul pertanyaan demi pertanyaan, pertanyaan demi pertanyaan. Tetapi saya mau kasih tahu, teruslah membaca karena engkau akan mendapatkan jawaban di sana. Ya.
Dan selanjutnya, kalau engkau sudah tidak menjadi ragu, engkau sudah bisa kelola keraguanmu, kuatkan yang lain, yang setuju katakan amin. Kuatkan teman-teman kita yang lain yang mungkin dalam keraguan. Supaya kita dipakai alat Tuhan untuk bisa memperkenalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, saya berdoa, pemain musik, WL Singers maju ke depan. Saya berdoa supaya hati kita berkobar-kobar. Bukan hanya saat ibadah KKR lompat-lompat, red-red, ditumpangi tangan, ya kan, dikasih minyak, diolesin minyak jelantah, minyak goreng, minyak apa. Bukan cuma itu. Saya rindu kita semua, hati kita berkobar-kobar saat kita membaca firman Tuhan dan menemukan Yesus di dalamnya. Yang mengerti katakan amin. Supaya kita sadar siapa Tuhan Yesus. Sudah semakin dalam pengenalan kita akan Tuhan. Semakin dalam pengenalan kita akan Tuhan, kau akan mengenal betapa Tuhan cinta kepada kita. Betapa Tuhan sayang kepada kita. Saya rindu kita semua di tempat ini. Ayo. Engkau yang sudah mulai lupa jam-jam ibadahmu membaca Alkitab, kembalikan lagi. Pengenalan akan Tuhan membuat kita tidak binasa. Jangan hanya berhenti tidak binasa, tetapi engkau mau lebih dalam kenal Tuhan. Engkau mau lebih dalam kenal Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita bangkit berdiri. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Katakan tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kembalikan kerinduan kita mengenal Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. Sama-sama katakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi dan ku ingin mengenalmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Katakan tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Biar jemaat saya sama-sama katakan nyanyian ini. Dan ku amin. Ku ada
kita akan Tuhan akan sampai kepada titik betapa besar kita mengerti pengorbanannya dalam kehidupan kita. Sore hari ini kita akan memperingati apa yang sudah Dia lakukan untuk kita. Pengorbanannya di kayu salib. Apa yang sudah Dia lakukan di kayu salib akan kita peringati dengan perjamuan kudus yang sudah ada di tangan kita. Oleh karena itu saya mau kasih tahu, sebelum kita masuk ke sana, mari kau mengaku dosa-dosamu. Minta ampun sama Tuhan, minta Tuhan layakkan. Kau boleh berdoa dalam hatimu, minta Tuhan layakkan setiap kami yang hadir sore hari ini untuk menerima perjamuan kudus. Sebab firman Tuhan berkata, sebab setiap kali dengan barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini layakkan ke setiap kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kau siapkan roti di tangan kananmu dan kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari siapkan roti di tangan kananmu. Angkat lebih tinggi dari kepalamu. Dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Amin, amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, roti yang ada di tangan kita yang kita angkat tinggi ini adalah tubuh Kristus yang dicurahkan, yang diberikan untuk penebusan dosa kita. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan cawan yang di dalamnya terdapat anggur. Angkat tinggi dari kepalamu. Pada kita hormat akan darah Kristus yang dicurahkan. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, anggur yang ada dalam cawan ini adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk penebusan kita dan dosa kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Katakan ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Mari sambil angkat tanganmu, kedua tanganmu kita bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama katakan, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Katakan selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Katakan selalu dan selalu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mana. Katakan selalu. Selalu dan selalu kau angkat. Katakan selalu dan selalu. Selalu dan selalu kau angkat. Katakan selalu.
Tuhan Yesus. Sore hari ini kami sudah belajar Tuhan bahwa pengenalan akan Tuhan dimulai dari pembacaan Alkitab yang sudah Engkau berikan ada di depan hadapan kami Tuhan. Kami mau malam hari ini mengingat kembali, kami mau mengulang kembali, kami mau membaca Alkitab kami juga semakin dalam pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Dan kami semakin mengerti betapa cintanya Tuhan akan kami. Terima kasih Tuhan, namamu selesai berbicara tapi Roh Kudus akan terus mengingatkan ke dalam setiap hati anak-anakmu, jemaat Tuhan yang datang sore hari ini untuk terus membaca Alkitab, mengenal Tuhan lebih dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, sekali lagi yang diberkati oleh kebenaran firman pada sore hari, lambaikan tanganmu. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan korban ucapan syukur kita. Sebelum itu tersedia 2 amplop. Amplop pertama untuk operasional gereja dan amplop kedua untuk kas gereja. Sebelum kita melakukan korban ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terpujilah namamu Tuhan senantiasa. Kau yang selalu mencukupkan kami Tuhan, kebutuhan kami Tuhan Yesus. Saatnya Tuhan kami akan memberikan korban ucapan syukur kami Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan dari depan sebelah kiri, tengah dan kanan. Tuhan Yesus memberkati. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Oh, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan pujian kami. Oh yeah, yeah. Thank you Jesus. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Oh, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Terima kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan yang saudara berikan. Dan kita akan menyaksikan info kegiatan gereja sepekan dan saya persilakan kepada teman multimedia.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Guna membangun komunitas yang sehat, GBI Oikumene mengadakan fun sport, olahraga bersama dengan jemaat Tuhan dan kaum muda sekalian. Berikut informasi yang tertera. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan digunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya yakin bisa lebih semangat dari ini. Shalom. Haleluya. Tambahan pengumuman untuk kita semua. Kami dari keluarga besar GBI Oikumene menyambut dengan sukacita jemaat Tuhan yang baru pertama kali datang di tempat ini. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, jika belum mendapat gereja untuk bertumbuh bersama, kami di tempat ini sangat membuka pintu bergabung bersama kita. Di tempat ini kita boleh bertumbuh di dalam suatu komunitas. Untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, di depan saudara ada lembaran kecil, lembaran putih, silakan diambil. Nanti pulpennya ini dikasih sama aser-aser ganteng kanan kiri. Ini namanya Putri, namanya Dias. Jadi nanti kalau mau minta nomor, tanya saya saja. Lanjut, Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk kita semua, kami di tempat ini mengadakan yang namanya Pondok Daud. Di situ kita akan berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang jemaat Tuhan rasakan. Jadi untuk jemaat-jemaat Tuhan yang rindu ditopang doa, silakan ambil formulirnya di Aser, di Putra dan Dias. Formulir doanya silakan tulis, nanti diserahkan sama teman-teman yang di belakang di tim Aser. Kemudian kami akan bawa ke dalam Pondok Daud. Selanjutnya informasi terkait retret di tempat ini. Kita akan adakan retret di awal bulan 4. Nah, untuk jemaat-jemaat Tuhan
tim pemuda-pemuda di tempat ini sudah membuka registrasinya. Semakin cepat saudara sekalian mendaftar, semakin murah yang akan kita bayarkan. Katanya untuk perpanjangan early bird-nya itu di 100.000 sampai tanggal 8. Nah di sana kita sudah ditanggung dari segi penginapan, kemudian makanan, dan juga plus 1 kaos. Jadi jangan lupa silakan daftar. Di barcode kecil di bawah saudara, di depan saudara ada barcode besar dan barcode kecil. Silakan akses yang barcode kecilnya untuk mendaftar retreatnya kita. Nanti di sana kita sekitaran 3 hari. Kemudian akan dilayani sama pendeta Yandi Yobe. Nah, oh maaf, Yandi, itu. Nanti lihat di pamfletnya ya. Selanjutnya teman-teman pemuda di tempat ini sudah mempersiapkan basar di bawah untuk mendukung kegiatan kita nantinya di retreat. Jadi Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan, ambilnya gratis, cuman kalau sudah dikasih masuk ke dalam plastik nanti tukar sama uang 15.000 dan 20. Di bawah ada alpukat sama puding katanya. Pudingnya itu ekstra kolagen, jadi banyak dibeli juga tambah awet katanya Kak Kia di belakang. Mungkin itu saja pengumuman. Karena ini minggu pertama, jadi yang berulang tahun selama bulan Maret silakan maju ke depan. Kita ada hadiah untuk teman-teman jemaat Tuhan yang berulang tahun. Dari tanggal 1 Maret, mungkin ada yang lahir tanggal 29 Februari silakan maju ke depan. 29 Februari sampai 31 Maret silakan maju ke depan. Baik, ada yang berulang tahun. Oh Dias. Yang lahir dari tanggal 29 Maret sampai 31. Ya, ada yang berulang tahun silakan maju ke depan. Kita akan doakan dan mendapat souvenir dari gereja. Baik yang baru pertama kali datang, tidak apa-apa, ayo maju ke depan. Ayo, silakan sebelah sini. Siapa lagi? Marsen, siapa lagi? Sepanjang bulan Maret yang berulang tahun akan mendapatkan souvenir dari gereja. Ada lagi? Silakan maju, jangan malu-malu. Yang baru pertama kali hadir juga tidak apa-apa, silakan datang. Sudah? Ayo kakak yang di belakang Ada itu, lagi? baku tunjuk-tunjuk, ayo maju. Ayo, ada lagi? Hadiahnya Silakan, bagus, dijamin bagus. Atau yang 29 Februari. Maret, ayo maju aja, nggak apa-apa, ayo maju. Dion. Ada lagi? Yang sepanjang bulan Maret berulang tahun, silakan kita akan doakan dan akan menerima souvenir dari gereja. Oke baik, silakan ke sini. Ayo. Mari kita angkat tangan kita berdoa. Dengarkan firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Anugerah rahmat Tuhan selalu ada di dalam usiamu yang baru. Kasih karunia dan penyertaan Tuhan akan selalu ada dalam setiap langkahmu, sehingga apapun yang kau lakukan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan kanan, Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. umur panjang di Mari kita bangkit berdiri, jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari jemaat Tuhan kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Ibadah kami telah terlaksana Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami bisa melewati itu semua karena kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini Bapa tidak berlalu begitu saja, tetapi mengambil bagian dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah
Hamba-Mu Tuhan Yesus terus diberkati oleh Tuhan, dimanapun hamba-Mu berdiri untuk melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Tuhan Allah yang terus memberkati kehidupannya Bapa. Pakai secara luar biasa Bapa untuk menyampaikan kebenaran-Mu, dan kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau terus menyertai kehidupan hamba-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mengambil bagian pada malam hari ini. Apapun bentuk pelayanan yang telah diambil Tuhan Yesus, yang telah mereka lakukan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Apapun pelayanan mereka Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang memberkati talenta dan potensi yang mereka miliki Bapa. Mereka bisa melakukannya, mereka bisa melakukan setiap apapun talenta yang Tuhan Allah sudah percayakan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang telah hadir beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Engkau terus selawat mereka, berkati mereka Tuhan Yesus. Apapun firman Tuhan yang telah didapat pada malam hari ini dapat menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan jemaat-Mu yang telah mengikuti ibadah kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Bapa untuk teman-teman kami, untuk jemaat Tuhan yang belum sempat hadir pada malam hari ini Bapa. Apapun yang menjadi kendala mereka untuk datang beribadah bersama-sama dengan kami, baik itu orang yang sedang dalam kelemahan tubuh, Engkau sembuhkan mereka Bapa. Engkau jamah mereka Tuhan Yesus, agar apapun yang menjadi penyakit mereka Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang memberkati, Tuhan Allah yang menolong, agar mereka Tuhan Yesus bisa sembuh Tuhan Yesus dari penyakitnya, dan di kemudian hari Bapa mereka bisa bersama-sama dengan kami untuk beribadah bersama-sama di tempat ini Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang dalam pekerjaan, aktivitas yang tidak memungkinkan untuk mengikuti ibadah tempat ini. Tuhan Allah memberkati mereka Bapa dalam pekerjaannya, dan apapun yang mereka lakukan Tuhan Allah yang menolong mereka Bapa. Dan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang lalai, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan Allah yang menegur mereka dengan kasih-Mu Tuhan Yesus, agar mereka Tuhan Yesus menyadari bahwa ibadah datang kepada Tuhan adalah hal yang penting dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami juga mau berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kau terus memberkati bangsa kami Tuhan Yesus. Shalom, damai sejahtera terjadi dalam bangsa kami Bapa. Kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terjadi pertobatan yang besar-besaran dalam bangsa kami Bapa. Kami serahkan Bapa melalui gereja-gereja-Mu Tuhan Yesus, melalui anak-anak muda-Mu Bapa. Pakai kami Tuhan Yesus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan Injil Tuhan Yesus, agar bangsa kami Tuhan Yesus banyak pertobatan terjadi Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk pemerintah, agar apapun yang mereka kerjakan untuk memimpin bangsa ini, mereka bisa melakukannya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin rohani kami di tempat ini Bapa. Mulai dari Ibu Gembala kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dalam masa tuanya Engkau memberkati Bapa, damai sejahtera Engkau terus anugerahkan ke dalam kehidupan Ibu Gembala kami Tuhan. Dalam masa tuanya, dalam kesehariannya, Tuhan Allah yang terus memberkati, menolong Bapa, agar apapun yang dilakukan Tuhan Allah yang menolong, Tuhan Allah yang memberkati, dan dia Tuhan Yesus dapat menjadi berkat untuk banyak orang di sekitarnya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk Pastor Estra dan istrinya Tuhan Yesus sebagai mentor rohani kami di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, dalam pelayanan mereka, pekerjaan mereka, bahkan keseharian mereka. Tuhan Allah yang memberkati, Tuhan Allah yang menolong, Tuhan Allah yang terus melindungi keluarga mereka Bapa.
Bahkan kami berdoa untuk anaknya Dev Tuhan Yesus. Dalam masa pertumbuhannya Tuhan Allah yang memberkati Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Bapa untuk teman-teman kami yang saat-saat ini Tuhan Yesus dalam menghadapi ujian. Tuhan Yesus, Engkau memberkati apapun bentuk ujian yang mereka hadapi. Tuhan Allah yang menolong persiapan-persiapan yang mereka lakukan untuk menghadapi ujian-ujian mereka. Tuhan Allah yang menolong Bapa, Tuhan Allah yang memberkati, berikan hikmat yang asalnya pada Tuhan Allah. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Tuhan Allah yang memberkati apapun yang menjadi aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Tuhan Allah yang menolong, Tuhan Allah yang memberkati Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Allah sudah memberkati kami dan kami memperoleh berkat damai sejahtera yang asalnya pada Tuhan Allah sendiri Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Ini yang menjadi doa kami, Tuhan Yesus sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala langkahmu. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan bersatu dulu sejenak.